Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah pasti semua sehat-sehat ya di rumah. Di sini Ustazah akan belajar tematik tema 1 subtema 3 PD 1 dan 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita belajar tematik materi bahasa Indonesia SBDP dan PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian bisa menerapkan hidup disiplin cara menjaga kebersihan pada tubuh kita. Yang kedua, agar kalian bisa menerapkan cara duduk yang benar dan cara menulis yang benar. Di situ juga kita akan belajar SBDP yaitu finger painting. Kita akan membuat karya 2 dimensi. Di sini kita akan belajar tematik subtema 3 PD 1 dan 2. Di sini kita belajar tentang aku merawat tubuhku. Tubuh harus dirawat agar sehat. Kita harus menjaga kebersihan tubuh. Tubuh yang sehat membuat kita lebih semangat, tetapi tubuh yang lemah membuat kita menjadi tidak semangat. Bagaimana cara merawat tubuh? Caranya yaitu harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan. Kuman itu ada di mana-mana. Contohnya kalau kalian bermain sepak bola, bermain pasir, bermain kelereng, itu harus mencuci tangan setelah bermain ya. Karena kita tidak sadar kuman-kuman itu sudah nempel pada jari-jari kita. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Perhatikan. Itu di telapak tangan banyak kuman-kuman yang menempel pada telapak tangan kita, dan kuman-kuman itu bisa menyebabkan kita sakit perut. Supaya terhindar dari sakit perut, harus rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan tidak lupa harus rajin mandi. Diperhatikan hal yang penting seperti ini ya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan melukis dengan jari? Melukis dengan jari itu disebut dengan finger painting. Kita akan melukis bunga, melukis hewan, melukis apa yang kalian inginkan itu menggunakan jari. Bahan yang digunakan adalah cat air dan pakai palet ya, karena palet itu digunakan untuk tempat cat air. Nanti kalian perhatikan video yang akan ditampilkan oleh Ustazah Ani. Diperhatikan ya, sebelum kita membuat finger painting, diperhatikan bahan dan alat yang kita butuhkan. Perhatikan, ini kita harus menyiapkan cat air. Yang kedua, palet. Palet itu digunakan untuk tempat cat air. Kertas, dan jangan lupa kalian juga harus menyiapkan air. Air itu untuk campuran cat air. Kalau kita hanya menggunakan ini saja itu cepat kering ya. Diperhatikan di sini Ustazah akan mempraktekkan. Di sini tangannya Ustazah akan dikasih warna. Ustazah akan mencetak jari-jari Ustazah pada kertas kosong ini. Diperhatikan nak ya. Disimak baik-baik biar kalian bisa mempraktekkan dengan hasil yang bagus. Nah, diperhatikan. Di sini Ustazah mau mencetakkan pada kertas. Sebelum Ustazah cetakan pada kertas, Ustazah mau baca basmalah dulu biar hasilnya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan nak ya, tidak langsung ditempel, sudah ditekan dulu biar kelihatan cetakan pada jari-jari kita. Alhamdulillah sudah jadi. Nanti kalian praktekkan ya. Nanti dipraktekkan dengan baik ya. Nah, selain menjadi cetakan jari-jari, ini juga akan menjadi sebuah hewan yang cantik. Nah, diperhatikan membuat lingkaran, membuat mata dan hiasan. Nah ya, warnanya boleh warna yang berbeda-beda. Yang kalian sukai warna apa gitu.
Hewannya juga tidak harus sama dengan hewan yang pada contoh di video ini. Bisa membuat hewan yang lain yang menurut kalian bagus. Boleh membuat bunga, boleh membuat ikan. Diperhatikan ya. Ini membuat rumput laut ya. Insya Allah ini akan menjadi gambar ikan yang lucu, warnanya aja warna pink ya. Cantik kan ikannya? Diperhatikan nak. Diperhatikan, kalau tumbuhan itu harus dikasih warna hijau. Kalau ingin membuat bunga itu boleh warna-warni untuk cat airnya. Itu warna bunganya warna merah tua ya. Diperhatikan, sebentar lagi ini sudah selesai ya. Perhatikan nak, fokus pada video. Diperhatikan, ini sudah menjadi gambar. Gambarnya gambar apa? Gambar ikan yang ada di laut. Tumbuh-tumbuhannya berwarna hijau, ikannya berwarna merah. Jadi nanti kalian boleh melukis dengan jari bebas, boleh melukis bunga, hewan, atau pegunungan boleh. Bebas nak ya. Sekarang ini hasilnya. Alhamdulillah ini hasilnya sudah selesai. Ini kan kebalik nak ya. Sekarang Ustazah balik biar kelihatan gambarnya. Perhatikan. Bagus kan gambarnya? Diperhatikan ya. Saya yakin kalian bisa mempraktekkan gambar melukis dengan jari seperti ini. Silakan dipraktekkan dan hasilnya besok dikumpulkan pada Ustazah ya. Terima kasih. Cara lain merawat tubuh yaitu dengan memperhatikan atau menjaga sikap tubuh kita saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, kita harus memperhatikan posisi kita saat kita duduk. Perhatikan gambar di samping ini. Di sini kita akan melakukan praktek duduk. Coba kalian praktekkan di rumah nak ya. Kita duduk harus posisi tegak. Punggung kita tidak boleh membungkuk, karena kalau kita sering membungkuk bisa menyebabkan tulang kita bengkok ya. Kalian harus perhatikan hal seperti itu karena itu juga sangat penting untuk kalian ya. Kita harus menjaga tubuh kita, selain mencuci tangan atau menjaga kebersihan, juga kita harus rajin memperhatikan sikap tubuh kita. Sekarang di sini Ustazah juga akan menjelaskan cara menulis yang benar. Kebanyakan anak-anak itu kalau menulis sambil dagunya ditempelkan di meja, berarti posisi punggung kita juga membungkuk. Itu tidak baik untuk kesehatan karena bisa menyebabkan tulang kita bengkok. Duduk yang baik saat menulis harus posisinya tegak. Diperhatikan nak ya. Perhatikan gambar yang ada di samping ini.
Perhatikan nak ya, selain kita memperhatikan cara duduk yang benar, kita juga harus memperhatikan cara membaca yang benar. Cara membaca yang benar itu buku diletakkan di atas meja, kita duduk dengan posisi tegak. Tidak boleh kita membaca dengan posisi kepala ditempelkan di meja, karena itu bisa menyebabkan mata kita sakit. Selain memperhatikan cara membaca yang benar, kita juga harus memperhatikan cara memegang pensil yang benar. Perhatikan Ustazah ini memegang spidol, jari-jarinya diperhatikan, dan kalian juga perhatikan gambar yang ada di samping ini. Kita melihat dengan mata kita harus dijaga kesehatannya. Caranya yaitu harus membaca di tempat yang terang. Apabila kita membaca di pagi hari, jangan lupa juga kita harus membuka jendela. Apabila kita membaca di malam hari, jangan lupa untuk menyalakan lampu, karena kalau kita membaca dengan posisi gelap itu akan bisa menyebabkan mata kita sakit. Dan jarak membaca mata dengan buku itu ada 30 cm. Harus diperhatikan, tidak boleh membaca buku dengan posisi dekat karena bisa menyebabkan sakit mata. Perhatikan gambar di samping ini. Beni akan menulis, Beni duduk dekat jendela supaya terang. Menulis menjadi lebih mudah, mata pun tetap sehat. Sudahkah kalian melakukan hal yang dilakukan Beni? Coba ikuti petunjuk ini. Duduklah dengan tegak. Yang kedua, pegang pensil dengan benar. Yang ketiga, letakkan buku di depanmu. Yang keempat, bacalah buku di tempat yang terang. Alhamdulillah, pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, PP 1 dan 2 sudah Ustazah Ani jelaskan. Di sini Ustazah akan mereview lagi agar kalian lebih jelas dan lebih paham. Saya ulangi lagi nak ya. Jangan lupa kita harus rajin mencuci tangan, harus rajin menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan, kalian juga harus menjaga sikap tubuh kita saat duduk, saat membaca, dan juga harus diperhatikan saat menulis ya benar ya, diperhatikan itu ya. Terus di sini juga Ustazah mau mengulang lagi untuk kerajinan 2 dimensi painting. Itu bahan dan alat yang dibutuhkan adalah cat air, buku gambar, dan karet ya, diperhatikan ya. Dan alhamdulillah insya Allah kalian sudah paham apa yang dijelaskan oleh Ustazah Ani. Setelah pembelajaran hari ini, Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu yaitu nanti kalian praktek KI 4, yaitu membuat painting, melukis menggunakan jari. Diperhatikan alat yang dibutuhkan yaitu itu ada cat air warna-warni ya nak ya, buku gambar. Alat yang digunakan yaitu jari kita melukis menggunakan jari. Setelah melakukan kegiatan painting, jangan lupa kalian harus menjaga kebersihan. Kebersihannya yaitu kalian perhatikan gambar di samping, yaitu setelah melukis tangan dan kaki kotor harus dibersihkan. Perhatikan gambar yang ada di samping itu, nanti kalian centang yang benar yang mana, nanti yang salah disilam, yang benar dicentang. Selain tugas KI 4 melukis dengan jari, di sini Ustazah juga akan memberikan tugas yaitu salinlah tulisan di bawah ini, atur jarak matamu saat menulis. Kenapa kok diberi tugas Ustazah menulis? Agar kalian lebih rajin menulis dan tulisannya agar kelihatan rapi dan bagus. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan untuk pembelajaran hari ini? Ya, jangan lupa untuk menjaga kebersihan, menjaga sikap tubuh saat duduk dan menulis dan membaca. Jangan lupa belajar ya, tetap semangat anak-anakku ya. Sebelum Ustazah akhiri,
Ustazah akan berpesan kepada kalian untuk rajin-rajin